وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para ikhwan muslimin wal muslimat azzakumullah, melanjutkan membaca kitab Kun Salafiyan ala Jadad. Kita membahas tentang bagaimana ahli sunnah di dalam beberapa persoalan agama. Dibuka halaman 27 ya, halaman 27. Ya. Pembahasan di halaman 27 mulai pembahasan tentang apa arti dari sunnah. Baik. Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala, al-maqsudu bi sunnah, yang dimaksud atau pengertian dengan sunnah. Jadi sunnah itu memiliki beberapa istilah ya. Nanti akan dijelaskan oleh muallif sini. Ada sunnah menurut ulama ahli hadis, lain pula makna sunnah menurut ulama fikih, lain pula sunnah menurut ulama usul, dan lain pula sunnah menurut ulama akidah. Nah, berkata mu'allif di sini, lamma kana minal ma'ruf anna min musammayati ahli sunnah wal jamaah as-salafiyun, sebagaimana yang telah diketahui bahwa di antara nama ahli sunnah wal jamaah nama lainnya adalah salafiyun, yakni orang yang menisbatkan, kaum yang menisbatkan kepada para as-salaf, yakni salafus saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sehingga mereka dikenal salafiyun. Kalau satu orang disebut salafi, kalau banyak salafiyun. Maka fayahsunu at-ta'rif bisunnati fil lughah fil istilah. Maka sebaiknya atau alangkah baiknya mengenal sunnah secara bahasa, etimologi, dan sunnah secara istilah, secara terminologi. Summa ba'da dhalika nu'arriju ala at-ta'rif bi musammayati ahli sunnah wal jamaah. Lalu nanti setelah itu beranjak kita untuk mengenal nanti istilah ahli sunnah wal jamaah wa dzikri sababi dzalik, dan penyebutan pembahasan sebab dinamakan ahli sunnah. Baik, sekarang as-sunnah fil lughah, sunnah secara bahasa artinya at-tariqah was-sirah. Jadi dua makna ya, secara bahasa artinya bisa at-tariqah yaitu jalan, dan juga bisa as-sirah. Sirah artinya perjalanan kehidupan, sirah. Bisa artinya at-tariqah atau as-sirah. Namun ada juga makna yang lain berjamaah yang tidak disebutkan oleh mu'allif di sini. Di antara nama sunnah secara bahasa adalah al-bayan, artinya al-bayan, penjelasan. Dan juga sunnah secara bahasa ada arti yang lain adalah al-adatu as-sabitatu al-mustamirrah, adat yang sudah tetap, yang sudah terus berlangsung. Ini kebiasaan yang sudah terbiasa ya, itu secara bahasa. Nah, contoh di dalam Al-Quran, misalnya dalam surah An-Nisa ya, antum melihat ayat yang ke-26 ya. Di situ Allah berfirman, ada menyebut kata sunnah yang bermakna secara bahasa di situ artinya jalan kebiasaan, jalan atau tata cara kebiasaan. Allah mengatakan yuridullahu
liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunana alladzina min qablikum. Allah menginginkan untuk menjelaskan kepada kalian, ya, atau menerangkan kepada kalian, yakni hukum syariatnya Allah kepada kalian itu, wa yahdiyakum, dan menunjukkan kepada kalian sunana, jalan-jalan, tata cara kehidupan orang-orang alladzina min qablikum. Itu contoh. Jadi sunnah itu artinya as-sirah, ya, atau apa namanya, at-tariqah. Kalau secara bahasa bisa jadi ada yang baik, ada yang buruk, jemaah. Semua kalau ditinjau secara bahasa pastinya ada yang baik, ada yang buruk. Seperti jalan atau tata cara kehidupan pun ini, maka boleh dikatakan sunnah para nabi atau sunnahnya iblis misalnya. Ini tata cara jalan kehidupan iblis, atau yang baik para nabi, para rasul, orang-orang saleh. Makanya kata para ulama, sunnah ini secara bahasa artinya at-tariqah hasanatan kanat au qabihah. Baik yang artinya bagus, baik, atau yang artinya juga jelek, sama. Ya. Contoh, dalam hadis Nabi menyebut ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Ada lagi, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang membuat cara, ya, di dalam Islam dengan cara yang baik, lalu siapa yang membuat cara dalam Islam dengan cara yang buruk, ya. Nah, jadi ada dua makna kalau secara bahasa. Semuanya ada secara bahasa. Seperti bid'ah, kalau secara bahasa ada yang baik, ada yang buruk. Kufur secara bahasa ada yang baik, ada yang buruk. Kufur secara bahasa ada yang baik, ada yang buruk. Ya, tidak harus semuanya buruk, tidak harus semuanya baik kalau secara bahasa. Baik. Kemudian waqad ikhtalafa ulama'ul lughah, dan para ulama ahli bahasa telah berbeda pendapat, hal sunnah maqsurah fi lughah ala tariqah al hasanah atau annaha ishtamala atau tashmalul hasanah wal qabihah. Ikhtilaf para ulama ahli bahasa, apakah sunnah itu maksurah, terbatas, fi lughah secara bahasa, ala tariqah hasanah, cara yang baik saja, atau tashmalu atau tashmulu, atau juga mencakup sunnah itu yang baik dan yang jelek. Fas-sahih, kata beliau, yang benar, anna al-murada biha fil lughah, sunnah yang dimaksud di dalam bahasa, yakni hiya tariqah, cara atau jalan, sawa'an kanat hasanatan au qabihatan. Jadi mu'alif cenderung kepada pendapat sebagaimana tadi kita sebutkan, sebagaimana dalam hadis. Jadi sunnah itu cara atau jalan, bisa baik, bisa buruk maknanya, ya. Wa mimma yadullu ala dzalik haditsun nabi, dan yang menunjukkan hal itu, jadi sunnah itu bisa bermakna baik atau buruk secara bahasa, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya tadi? Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Oleh sebagian ahli bid'ah, hadis ini dijadikan dasar bolehnya membuat tata cara yang baru dalam agama walaupun Nabi enggak mencontohkan. Karena di sini katanya man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang membuat cara dalam Islam dengan cara yang baik. Siapa yang membuat cara dalam Islam dengan cara yang buruk, berarti boleh membuat suatu hal yang baru dalam agama. Bantahannya, ikhwan, kita tahu dengan asbabul wurud hadis ini, ya. Jadi maksud hadis ini bukan membuat hal yang baru, tapi memberi contoh, yang memulai memberi contoh yang baik. Karena dalam hadis ini, keluarnya hadis ini karena sebab apa? Ketika datang sekelompok orang miskin kepada Nabi yang butuh bantuan, lalu kata Nabi, siapa yang membantu? Para sahabat diam semua. Lalu ada satu orang yang membawa hanya sekecil makanan, lalu diserahkan di hadapan Nabi. Nah, ketika melihat satu orang cuman makanan, alah kalau cuman makanan saya juga mampu gitu. Akhirnya ada yang ngambil. Akhirnya jadi numpuk itu. Lalu kata Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Maksud Nabi,
siapa yang memberi contoh sedekah seperti tadi, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Ini. Makanya yang dapat pahala tadi berarti sahabat yang paling pertama kali tadi membawa makanan. Sekarang sedekah, apakah bid'ah sedekah? Tidak. Jadi hadis ini keliru kalau dipahami. Ini adalah bolehnya berbuat bid'ah dalam agama. Ya. Dan ini memotivasi kita jemaah ya, untuk memulai memberi contoh kepada orang lain. Karena siapa yang memulai memberi contoh yang baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Perhatikan hadisnya di sini, kata Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha. Siapa yang membuat contoh yang baik dalam Islam, maka baginya pahala, wa ajru man amila biha, maka juga baginya pahala orang yang mengamalkan, yang mengikuti tadi. Ya. Kalau ada 100 orang, ya 100 orang pahala itu akan diberikan kepada yang memberi contoh tadi. Tapi bukan hanya yang baik, memberi contoh yang jelek pun begitu. Ya, wa man sana sunnatan sayyi'atan, siapa yang memberi contoh, membuat cara yang jelek di dalam Islam, fa alaihi wizruha, maka baginya dosa, wa wizru man amila biha, dan juga dapat dosa orang yang melakukan karena sebab telah mencontoh tadi. Makanya jemaah sekalian, dosa seseorang tidak bisa dipikulkan kepada orang lain berdasarkan ayat Quran, ala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain kecuali memberi contoh seperti ini. Bisa dipikulkan dosa orang lain dengan sebab dia memberi contoh. Jelas ya? Jadi ayat itu umum, nanti ada pengecualian. Betul seorang tidak bisa menanggung dosa orang lain, nggak bisa. Namun pada kondisi tertentu bisa, seperti ini contohnya. Ya. Baik. Berarti kesimpulannya sunnah secara bahasa artinya jalan atau cara atau kehidupan atau adat yang sudah terbiasa, ya. Yang mana bisa baik bisa buruk. Nah, rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Perhatikan di sini kata mu'alif, haitsu qasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sunnata, di mana Nabi di sini dalam hadis tadi membagi sunnah secara bahasa, ya, membagi sunnah kepada sunnatin hasanatin wa sunnatin sayyiatin. Nah, sunnah yang baik, sunnah yang buruk. Berarti bid'ah pun kalau secara bahasa ada bid'ah hasanah, ada bid'ah qabihah. Bid'ah yang jelek, bid'ah yang secara bahasa, ya, seperti handphone, ya, gadget, handphone, apapun itu kalau secara bahasa itu bid'ah, hal yang baru, bisa baik bisa buruk, ya. Tapi kalau untuk urusan agama tidak ada bid'ah yang baik, semua bid'ah dalam agama tercela, ya. Baik. Kemudian amma ta'rifu sunnah fil istilah. Adapun definisi sunnah fil istilah secara istilah, antum yang punya kitab sambil harokati ya kawan. Dan harokati cukup di akhirnya saja. Amma ta'rifu, fu-nya saja. As-sunnati, ti-nya saja. Fil istilahi, hi-nya. Ya. Falaha istilahun 'indal muhaditsin kama anna laha istilahan 'indal usuliyyin wa kadzalika 'indal fuqaha. Adapun ta'rif, definisi sunnah di dalam istilah, maka dia memiliki istilah-istilah menurut ahli hadis punya istilah, sebagaimana juga dia mempunyai istilah menurut ulama usul, demikian pula menurut ulama fikih. Nah, sekarang dibahas satu-satu kata penulis. Ya. Jadi kalau sunnah secara istilah, ikhwan, tergantung disiplin ilmu dalam Islam. Sunnah indal fuqaha, sunnah indal muhaditsin, sunnah inda al-usuliyin, wa sunnah inda ulama al-mu'taqad. Ulama al-mu'taqad. Sunnah menurut ulama akidah. Taib. Sekarang fa fi istilahil muhadditsin, ya, maka di dalam istilah atau menurut istilah al-muhadditsin, apa al-muhadditsin atau al-muhadditsun, ulama ahli hadis, hiya, definisinya dia adalah ma uthira anin nabi sallallahu alaihi wasallam,
boleh gunakan lafaz ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap yang disandarkan kepada Nabi, ya, min qaulin, satu antum catat, kasih nomor di sini. Satu, min qaulin, berupa ucapan beliau. Jadi setiap, makanya ada istilah hadis, ya, qauliyah, hadis qauli. Ini sabda beliau, seperti Rasul bersabda, misalnya innamal a'malu binniyat. Nah, itu sunnah qauliyah. Yang kedua, au fi'lin, atau fi'lin. Apa fi'lin? Perbuatan. Kalau perbuatan itu biasanya sahabat yang ceritakan, kana Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi SAW melakukan ini, begitu, begini. Nah, itu namanya sunnah fi'liyah. Au taqririn, ya jazakallahu khair. Au taqririn, atau takrir. Takrir itu artinya persetujuan, jemaah. Persetujuan Nabi Muhammad kepada perkataan sahabat atau perbuatan sahabat. Kenapa tidak disebut atau hati, isi hati sahabat? Kenapa nggak disebut isi hati sahabat? Ya karena Nabi Muhammad tahu isi hatinya orang. Nabi Muhammad tidak, kecuali Allah. Baru Allah tahu isi hatinya para sahabat. Makanya kalau sahabat, ya, melakukan hal-hal yang salah itu, ketika Nabi Muhammad SAW tidak tahu, nanti Allah yang menegurnya, para jemaah. Allah yang menegurnya. Jadi takrir apa artinya tadi? Persetujuan Nabi terhadap perkataan atau perbuatan para sahabat. Yang keempat, au sifatin, atau sifat. Nah, sifat Nabi ada dua, jemaah. Yang pertama sifat khalqiyah, atau yang kedua khuluqiyah. Sifat khalqiyah itu artinya fisik. Sifat fisik Nabi. Nabi badannya tidak tinggi, tidak pendek. Rambutnya Nabi, wajahnya Nabi, itu sifat khalqiyah. Atau yang kedua, sifat Nabi itu khuluqiyah. Ya, khuluqiyah artinya perilaku atau perangai Nabi, pemberani, pemalu, ya, dermawan. Ya, banyak Nabi SAW, syaja'ah, pemberani, Nabi SAW. Nah, inilah definisi sunnah menurut ulama hadis, yang mana dia sinonim. Apa arti sinonim? Nah, persamaan kata dengan hadis. Jadi sunnah menurut ulama hadis artinya ya hadis. Maka kalau menurut ulama hadis nanti ada bahasa, ini sunnah sahih atau tidak sahih. Maknanya yakni ini hadis sahih atau tidak sahih. Makanya ada istilah sunnah sahihah. Sunnah yang sahih maknanya hadis yang sahih. Jadi kalau ada kata-kata sunnah sahihah, berarti maknanya kita sudah bisa paham. Yang ngomong adalah ulama ahli hadis atau istilah menurut ulama ahli hadis. Kalau ada istilah sunnah sahihah, nanti ada istilah sunnah dhaifah, nanti ada sunnah, ya, maudhu'ah. Maksudnya sunnah itu hadis palsu, hadis dhaif, hadis sahih. Baik. Terus kata mu'allif apa di sini? Aw siratin sawa'an kana qabla al-bi'tsah aw ba'daha. Atau ya perjalanan hidup beliau, itu juga disebut sunnah menurut ulama hadis atau definisi hadis, baik sebelum diutus menjadi nabi, ya, sebelum diutus jadi nabi, au ba'daha, atau setelah diutus menjadi nabi. Maka ada istilah para jamaah, sunnah itu sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, ya, sunnah takririyah, ya. Baik. Kemudian yang kedua sekarang, itu antum kasih nomor 1, ya, istilah muhaditsin. Yang kedua sekarang, bainama hiya fi istilahil usuliyyin
Ya, sementara sunnah menurut istilah ulama usul fikih tutlaq ala ma jaa manqulan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bima lam yunass 'alaihi fil kitabil aziz bal innama nuss 'alaihi min jihatihi sallallahu alaihi wasallam. Ada definisi yang lebih praktis ya, enak antum catat. Definisi yang lebih praktis sunnah menurut ulama usul. As-sunnah as-sunnatu inda al-usuliyin indal usuliyin. Definisinya dicatat. Ma amara bihi asy-syari' la ala wajhi ilzam. Ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzam. Artinya setiap yang diperintahkan dengannya oleh asy-syari' itu pensyariat, yakni maksudnya Allah dan Allah wa ar-rasul, atau dengan bahasa lain oleh agama ya. Setiap yang diperintah oleh agama la ala wajhil ilzam, la tidak dalam bentuk keharusan, yang tidak harus dilakukan. Perintah namun tidak harus dilakukan. Apa namanya? Sunnah. Menurut siapa itu? Usuliyin atau usuliyun, ulama usul. Contohnya apa? Contohnya sholat duha. Perintah agama bukan? Perintah agama namun tidak harus. Ya. Istilah lain dari sunnah ini, ikhwan, istilah lain menurut ulama usul, istilah lainnya adalah mandub, mustahab, tatawwu', ya. Istilah-istilah lain dari sunnah ini mandub, mustahab, tatawwu', nafilah. Berarti ada berapa istilah? 5. Dengan sunnah hanya 5. Sunnah, mandub, mustahab, tatawwu', nafilah. Baik. Lalu di dalam ilmu usul itu ada istilah hukum taklifi, ya kawan ya, hukum taklifi. Baik, antum catat saja. Hukum taklifi itu ada 5. Hukum taklifi itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, yang kata lain tadi mustahab dan semisal. Lalu ada haram, lalu ada makruh. Nah, yang satu namanya mubah. Ya. Wajib dan sunnah ini kaitannya perintah. Wajib dan sunnah ini kaitannya perintah. Adapun haram dan makruh ini kaitannya larangan. Adapun mubah tidak ada kaitan dengan perintah dan tidak ada kaitan dengan larangan. Taib, berarti definisinya nanti antum gampang ini nanti untuk menghafal ini. Kalau wajib, ma amara bihi syari, la-nya buang. Apa itu wajib menurut ulama usul?
ma amara bihi syari', la-nya buang, tinggal apanya? Ala wajil ilzam. Berarti apa kalau wajib? Setiap perintah agama yang apa? Yang harus dilakukan. Nah, itulah berarti kaitannya dengan perintah ma'amara. Jadi antara wajib dan sunnah itu sama-sama ma'amara. Sama-sama ma'amara. Adapun nanti antara haram dan makruh ma'naha anhu asy-syari'. Hai kawan. Ya. Kesininya sama antara la ala wajil ilzam atau ala wajil ilzam. Cuman bedanya di sini, kesamaannya di sini. Manaha. Nah, coba sekarang, apa itu haram? Haram artinya manaha. Setiap yang dilarang oleh agama. Kalau haram apa? Yang apa? Setiap larangan agama yang apa kalau haram? Yang harus atau yang tidak harus? Yang harus ditinggalkan. Masa haram sesuatu yang harus dilakukan? Harus ditinggalkan, ya. Manaha anhu syari' ala wajhil ilzam. Setiap yang dilarang oleh agama dalam bentuk harus ditinggalkan. Berarti makruh apa makruh? Ma naha anhu asy-syari'u la ala wajhil ilzam. Setiap perintah agama yang setiap larangan agama yang tidak harus ditinggalkan. Nanti kalau ditinggalkan dapat pahala. Nah, ini kalau istilah pahala enggak dapat pahala, siksa enggak dapat siksa, itu definisi menurut ulama fikih nanti setelah ini. Jelas dulu jemaah? Adapun mubah tidak ada kaitan dengan perintah dan tidak ada kaitan dengan larangan. Contoh yang haram, zina, mabuk, ya, syirik, bid'ah. Contoh yang makruh apa jemaah? Contoh yang makruh. Makruh itu ada larangan. Ada larangannya, ada dalil larangannya. Namun nanti ada dalil yang memalingkan dari larangan tadi, menunjukkan tidak dilarang, bisa jatuh kepada makruh. Ya, seperti minum lah sambil berdiri, ada larangan, tapi dicontohkan. Ternyata ada pernah Nabi minum sambil berdiri, para sahabat juga sambil berdiri. Padahal ada larangan, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Ya. Atau larangan makan bawang, makan bawang, ya. Makan bawang yang bau, makan petai, makan yang bau-bau itu juga makruh. Baik. Contoh yang wajib, salat 5 waktu, ya, puasa Ramadan, rukun Islam semua wajib. Baik, yang mustahab banyak dari yang sunnah, ya. Baik. Nah, sekarang yang mubah apa contohnya, kawan? Apa contoh mubah? Nggak ada perintah, nggak ada larangan. Apa contohnya? Pesawat. Ya? Naik pesawat. Ya bisa naik pesawat, ya. Mubah. Yang mubah nggak diperintah oleh Allah, nggak dilarang oleh Allah. Apa contohnya, Mak? Kalau makan ini termasuk mana? Makan itu wajib atau mubah atau haram atau makruh? Makan. Bukan makan babi. Makan. Kalau makan babi haram. Kalau makan lah, ya jemaah, makan itu hukumnya wajib. Makan babi haram, makan saja wajib. Makan pecel, nah baru ada pecelnya, wajib. Haram. Makan tok saja wajib, karena kalau tidak makan mati. Dan Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, jangan berlebihan. Berarti makan diperintah, hukum wajib. Tapi makan pecel
Barulah itu hukumnya apa? Sebagaimana makan babi. Makan pecel mubah, sebagaimana makan babi haram. Ya. Taib. Namun para jemaah, hukum yang asalnya mubah itu nanti berlaku hukum yang 5 tadi. Yang asalnya mubah ya. Maka dalam kaidahnya setiap yang mubah berlaku padanya hukum yang 5. Bisa haram, bisa makruh, bisa wajib, bisa sunnah. Contoh para jemaah sekalian, memakai peci apa hukumnya? Hukum asalnya mubah, tapi kalau pakai peci dalam rangka sholat Jumat ke masjid menghias diri di hadapan Allah, apa hukumnya? Mustahab. Jelas ya? Jadi yang mubah tadi bisa berubah hukum tergantung kondisi. Yang mubah tadi. Ya, makan pecel hukum asalnya apa? Mubah. Tapi kalau makan pecel supaya badan ini kuat ketika ngaji tidak ngantuk, maka berubah hukum yang asalnya mubah menjadi menjadi apa? Makan pecel kalau tidak ngantuk dan nggak bisa ngaji kalau ndak, harus makan pecel yang ndak wajib, sunnah dianjurkan, mustahab. Jelas ya ya? Baik. Coba pecel lah. Menunya apa malam ini? Menunya jamaah? Mana Pak Udin? Menunya apa malam ini? Baik. Taib ya, itu diantara. Adapun nanti sunnah yang keberapa? Taib, kita baca dulu perkataan mu'alif di sini. Menurut ulama usuliyin atau istilah usuliyin, menurut para ulama usul, tutlaqu ala ma jaa manqulan anin nabi. Maka diistilahkan ya, sunnah menurut ulama usul ala ma jaa, terhadap setiap yang datang manqulan, dinukilkan ani nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma lam yunass alaihi fil kitabil aziz, yang tidak ada dinaskan dalam Quran, bal innama nuss alaihi min jihatihi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia dinaskan adanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya setiap sumber hukum agama yang datangnya bukan di Quran tapi di Nabi, nah itu namanya sunnah menurut ulama usul. Tapi tadi yang dijelaskan itu yang lebih lebih tepat sebagaimana dijelaskan. Ini penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul, kitab usul fikih. Usul fikih bagi pemula itu beliau jelaskan seperti itu. Taib. Kana bayanan lima fil kitabi aula. Ya, baik sebagai penjelasan terhadap Al-Qur'an ataupun tidak. Artinya setiap yang datang dari Nabi baik sebagai penjelasan terhadap Quran atau tidak. Ya. Karena ada hadis-hadis Nabi ini, apa yang datang dari Nabi berupa penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Karena para jamaah sekalian, hubungan hadis atau setiap apa yang datang dari Nabi dengan Al-Quran itu, atau kaitannya sunnah dengan Al-Quran, hadis dengan Quran itu, para jemaah, ada 4 macam. Ya, ada 4 macam. Yang pertama, sunnah itu menjelaskan hukum Quran yang masih global. Itu yang pertama. Jadi kalau dalam Quran ada hukum-hukum yang masih global, seperti perintah sholat, kan nggak ada di dalam Quran rinciannya, maka dijelaskan oleh sunnah. Nah, berarti ini penjelasan, ya. Seperti aqimus sholat dalam Quran, aqimus sholat wa atuz zakat, keluarkan zakat. Berapa nisabnya? Nggak ada di Quran, datang di dalam hadis atau di dalam sunnah, ya. Nah, yang kedua para jamaah sekalian, yang kedua takhsis umumil Quran.
mengkhususkan hukum Quran yang masih umum. Ya. Mengkhususkan hukum Quran yang masih umum. Itulah pengertian sunnah itu menafsirkan Quran. Caranya apa? Yang pertama menjelaskan hukum Quran yang masih global. Apa contohnya tadi? Aqimus sholah, cek Quran, kata Quran. Kebanyakan bahasa Sunda, jadi Sunda masuk ya, jemaah mohon maaf. Kata Quran aqimus sholah. Bagaimana caranya? Sunnah datang menjelaskan. Contoh ya, seperti juga zakat ya. Sekarang yang kedua, bagaimana sunnah menafsirkan Quran? Yang kedua, taksis umumil Quran, mengkhususkan hukum Quran yang masih umum. Contoh para jemaah, dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah haramkan bangkai. Ini bangkai umum, semua bangkai haram, umum. Lalu datang sunnah mengkhususkan, ada bangkai yang boleh. Jelas? Hukum Quran yang masih umum, semua bangkai. Kan Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai, waddam dan darah, walahmal khinzir, daging babi. Allah menyebut daging berarti boleh bulunya. Allah menyebut cuman daging berarti boleh kukunya. Al-jawab la, semuanya haram. Cuman disebut daging, ada ta'bir bil ghalib namanya, ungkapan dengan sifatnya yang umum. Orang yang umum menggunakan babi itu memanfaatkan babi dagingnya. Bukan berarti nanti jangan ditilap nih ayat. Oh berarti kalau cuma diharamkan dagingnya berarti bulunya boleh dipakai sikat ya, atau kulitnya. La, daging. Taib. Jadi bangkai ini umum, bangkai apa saja, kan gitu asalnya. Namun datang sunnah mengkhususkan yang umum tadi, yaitu apa berjamaah? Bangkai laut. Kata Nabi ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kita nih bawa air sedikit ketika berlayar di lautan, mau pakai wudhu, air kita nanti kehausan. Ini nggak habis air minum ya Rasul. Tapi kalau pakai air laut bagaimana? Gitu. Apakah boleh kita wudhu dengan air laut? Maka kata Nabi, huwa tahuru ma'uhu, laut itu airnya suci, al-hillu maitatuhu, dan bangkainya semuanya bangkai laut halal. Bangkai loh jemaah. Tentu ketika dipastikan aman dari masalah kesehatannya. Namun hukum asal bangkai laut halal. Semua bangkainya. Ya. Bangkai ikan, ya, semua yang ada di laut. Termasuk apa? Kuda laut, ada kuda laut? Ada. Anjing laut ada, babi laut halal. Babi loh jemaah. Iya, babi laut. Babi laut kan bukan babi. Kuda laut, bukan kuda. Ya, kuda laut. Anjing, bukan anjing. Anjing laut, bukan anjing. Anjing laut, bukan anjing. Taib. Contoh yang lain berjamaah dalam masalah mahram, contohnya ya. Kata Allah ketika menyebutkan siapa saja yang haram dinikah, yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 23-24 jemaah. Setelah Allah menyebutkan siapa saja mahram-mahram yang haram dinikah, lalu Allah mengatakan secara umum, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan wanita selain yang disebutkan. Selain yang disebutkan itu kata Allah halal dinikah. Umum berarti wanita mana saja selain yang disebutkan, ibu ya, kemudian saudari perempuan kita dan seterusnya dari nasab-nasab kita yang disebutkan, yang diharamkan. Namun ternyata datang hadis secara mengkhususkan yang umum tadi. Yang kata Allah umum siapapun wanita halal dikawin, ternyata datang hadis tidak boleh menikah perempuan dan apabila dia ada hubungan bibi dari wanita tersebut. Artinya jangan menggabungkan antara bibi dan ponakannya jemaah. Kalau antum poligami misalnya kepada seorang wanita, jangan nanti mengawini pula bibinya. Padahal di Quran umum boleh-boleh saja, tapi datang hadis secara pengkhususan. Jelas ya? Nah, ini yang dimaksud dengan sunnah itu mengkhususkan hukum Quran yang masih umum. Contoh yang ketiga warisan, masalah warisan. Ya.
Dalam surah An-Nisa ayat 11 misalnya, Allah menyebutkan setiap anak pasti dapat waris. Umum berarti anak apa saja pokoknya dapat waris. Ternyata dalam hadis dikhususkan tidak dapat waris apabila anak itu beda agama. Tapi awalnya di Quran umum tidak? Umum, pokoknya setiap anak laki-laki dapat dua bagian anak perempuan. Maknanya dalam Quran setiap anak, apapun dia, mau muslim mau kafir, apapun bentuk, pokok anak dapat warisan. Kata Quran. Ternyata dalam hadis kata Nabi, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslima. Kata Nabi, orang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam, sebaliknya orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir. Jadi beda agama gak bisa dapat warisannya. Makanya kasih tahu kalau ada saudara kita yang punya orang tuanya kafir, ya, orang tuanya kafir, kalau meninggal dia nggak dapat warisan itu anaknya muslim. Maka bagaimana caranya para jemaah? Siasati. Ketika orang tuanya masih hidup, minta jatah bagian. Hibah namanya. Ya. Hibah namanya. Karena sampaikan, orang tua pasti sayang sama anaknya. Karena orang tua kayak yang kafir menyangka anaknya pasti dapat, padahal secara hukum nggak boleh. Maka sampaikan, Pak, saya nih bukan minta waris, minta ini saja, minta hibah, hadiah lah saya gitu. Gitu. Taib ya. Terus yang keberapa berjamaah? Yang ketiga ya, yang keempat menjelaskan hukum Quran yang masih umum global. Yang kedua tadi apa? Mengkhususkan hukum Quran yang masih umum. Yang ketiga membatasi hukum Quran yang masih mutlak. Ya. Contoh masalah wasiat berjamaah. Contoh dalam masalah wasiat. Ya. Disebutkan bahwa pembagian wasiat itu, ya, pembagian wasiat itu para jemaah bebas dalam Quran. Nggak ada batasan dalam Quran wasiat itu. Ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 12 itu disebutkan tentang wasiat. Jadi wasiat bebas di situ, nggak ada batasan. Berapa saja boleh berwasiat. Ternyata datang hadis membatasi jemaah. Nggak boleh lebih dari berapa? As-sulus, sepertiga, nggak boleh. Maka kalau ada orang wasiat, nanti kalau saya meninggal, tolong harta saya separohnya kasih ke masjid. Itu nggak boleh itu. Nggak boleh separoh. Kasih ke masjid, namun ambil berapa? Sepertiga saja, baru sisanya bagi ahli waris. Jelas ya? Jadi wasiat itu kalau melanggar syariat jemaah jangan ragu. Jangan ragu untuk dirubah, jangan ragu. Wasiat saya kalau meninggal dunia tolong bangunkan kuburan yang megah ya, besar dari dana saya ini misalnya. Nggak boleh dijalankan wasiat itu. Kuburan kok dibangun kayak kamar pengantin. Tak boleh. Ya. Atau tahlilkan saya dengan menyembelih setiap seharinya seekor sapi, 7 hari 7 malam 7 ekor sapi, ambil dananya dari saya wasiat. Nggak boleh. Wasiat loh pada. Cuman kalau orang anaknya ini berbakti, boleh diganti jemaah, artinya sedekahkanlah atas nama orang tua. Jangan dipakai tahlilan. Sedekahkan itu sapi, tapi tidak pun membatalkan, boleh ya, ada hak membatalkan. Taib. Kemudian para jemaah sekalian, apa sih? Adzan siapa contoh sih? Adzan siil, adzan. Fadhol. Ada yang usul katanya cuma kalau pas adzan itu katanya di center itu muadzinnya gitu. Jangan saya yang di center, muadzin juga di center katanya pakai kamera gitu. Ada yang usul gitu. Ya, namanya usul ya jemaah ya. Nah, antum kasih lihat gitu. Nah, atau jemaah yang hadir juga pengen lihat mungkin orang yang lihat. Allahu Akbar,
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara contoh yang lain tentang hadis Nabi sebagai bentuk taqyid itlaqil Quran, yakni membatasi hukum Quran yang masih mutlak, contohnya yaitu tentang hukum potong tangan yang ada di surah Al-Maidah ayat 38 para jemaah. Allah di situ menyebutkan enggak ada batasan. Allah hanya menyebut potong tangan gitu saja. Ya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Yang menarik di sini jemaah sekalian, ketika ayat masalah mencuri Allah dahulukan laki-laki. Namun ketika ayat tentang berzina Allah dahulukan perempuan. Wazaniatu. Ya. Tapi pencuri wasariqu wasariqatu, laki-laki dulu. Kata para ulama dominannya demikian. Untuk urusan zina perempuan yang banyak menjadi gara-garanya. Ya. Adapun masalah mencuri jarang perempuan yang mencuri, tapi laki-laki. Jarang wanita perampok, kan jarang. Masa ada perampok wanita gitu ya? Siapa yang dirampok lagi pula? Nah di sini Allah mengatakan faqtu'u aydiyahuma. Ya, jaza'an bima kasaba nakalam minallah. Sebagai bentuk balasan, ya, atas apa yang mereka lakukan dan siksaan, nakalan minallah, siksaan dari Allah. Baik, dalam ayat ini mutlak, tangannya itu enggak dibatasi yang mana, berarti boleh mana saja potong tangan itu. Namun dalam hadis ada batasannya. Yaitu dalam hadis dari Abdullah bin Amr disebutkan qata'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sariqan minal mifsal. Bahwa Nabi memotong pencuri itu tangannya mifsal, dari pergelangan jemaah. Jadi jangan dari sini, apalagi dari sini misalnya, jangan. Nah, dari mana batasan ini? Datang dalam hadis. Baik. Yang keempat para jamaah sekalian, sunnah sebagai penafsir terhadap Quran. Yang keempat adalah sunnah itu bisa menghapus hukum Quran. Ya. Ingat, yang dihapus oleh sunnah adalah hukum Quran. Ya, dan dua-duanya wahyu. Kalau dua-duanya bisa saja sunnah menghapus hukum Quran, sebagaimana Quran antara satu ayat bisa menghapus ayat yang lain. Ya. Contoh misalnya jemaah sekalian, dalam surah Al-Baqarah ayat 180 contohnya tentang wasiat, yarhamukallah,
tentang wasiat kepada ahli waris. Jadi Allah perintahkan untuk berwasiat. Kata Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan. Ditetapkan, diwajibkan atas kamu, ya, apabila seorang di antara kamu itu ada tanda-tanda datang, tanda-tanda kematiannya, maka boleh ya, untuk dia berwasiat apabila meninggalkan harta di dalam ayat lil walidain, untuk orang tua. Dalam ayat orang tua itu ahli waris bukan? Ahli waris, bahkan ahli waris yang paling pasti dapat warisan. Karena ahli waris itu ada dua kelompok jemaah. Ada ahli waris yang pasti dapat warisan, ada ahli waris yang belum tentu dapat, tapi ahli waris dia. Jadi mana yang ada lebih dekat daripada kerabat, maka ini yang jauh nggak dapat. Contohnya saudara itu ahli waris, paman itu ahli waris, tapi dia nggak dapat ketika ada yang lebih dekat kerabat mayit, yaitu anak misalnya. Maka yang 5 orang itu pasti dapat warisan itu. 5. Siapa yang 5? Yang pertama bapak, yang kedua ibu, yang ketiga suami dari istrinya, yang keempat istri dari suaminya, dan yang kelima anak dari orang tuanya. Ini jangan takut, ini yang 5 ini pasti dapat. Kalau main bola itu pemain inti sudah, bukan cadangan. Nek yang tadi itu paman itu cadangan, bisa dapat bisa enggak, bisa main bisa enggak. Ya. Apalagi anak laki-laki itu, sudah. Kalau ada anak laki-laki, sudah, yang lain itu sudahlah, pasti nggak dapat. Tapi kalau orang atau jenazah cuman punya anak perempuan, ada harapan itu saudara mayit dapat. Paman istilahnya ya, dapat. Makanya paman itu paling senang anak perempuan. Ponakan itu perempuan senang, karena nggak ngehalangin warisan. Ini anak laki-laki, ponakan laki-laki, habis itu istilahnya. Ya. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an ini, surah Al-Baqarah ayat 180, Allah perintahkan wasiat boleh untuk ahli waris, orang tua. Namun datang dalam hadis kata Nabi apa? La wasiyata liwaris. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Maka syarat wasiat 2 jemaah. Yang pertama, kadar nggak boleh lebih 1/3. Yang kedua, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris yang pasti dapat warisan. Boleh kalau ahli waris yang dipastikan tidak dapat warisan, boleh jemaah. Namanya memberi kok boleh. Cuman yang menarik di sini para jemaah ya, yang menarik, kenapa wasiat kok dibatasi jemaah? Karena orang kalau wasiat ya, apalagi saat orang itu mau meninggal, ada tanda-tanda sudah tua, sakit-sakitan, maka harta itu sudah ada gabungan milik ahli waris di situ. Ya, betul belum terbagi, cuman masih ada di situ. Nah, baik. Kemudian kita baca lagi, wa tutlaqu sunnah fi istilahil fuqaha, dan dinamakan sunnah menurut istilah ulama fikih, ya, yaitu apa para jemaah? Ala ma laisa biwajibin, yaitu definisinya setiap yang bukan wajib. Istilah sebenarnya apa? Lengkap sini ya. Yang lengkapnya sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sunnah menurut ulama fikih nama lain dari yang tadi disebut sebagaimana ulama usul ya. Mustahab, mandub, nafilah, tatawwu'. Nah, apa artinya? Artinya setiap yang kalau dilakukan berpahala, yang kalau tidak dilakukan tidak berhak mendapat siksa. Nah, berarti kalau menurut ulama fikih lebih cenderung kepada segi hukum, gimana? Ya. Setiap yang dilakukan berpahala, ya,
ma yusabu fa'iluhu imtisalan wa lam yu'aqabu tarikuhu. Antum catat. Sudah ini ya? Mana ini ya coba? Baik. Sekarang sunnah menurut ulama apa? Ulama fikih. As-sunnatu inda al-fuqaha. Indal fuqaha. Nah, ini dia. Ma yusabu fa'iluhu imtithalan walam yu'aqab tarikuhu. Setiap yang diberi pahala bagi pelakunya karena imtisalan itu karena melaksanakan perintah Allah, namun tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Tidak disiksa. Ini sering kita dengar dulu ketika belajar ya, di sekolah pun gitu dulu. Setiap yang dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, begitu. Itu sunnah menurut ulama fikih. Taib. Kemudian kata beliau, wa tutlaqu sunnah fi istilahil fuqaha ala ma laysa biwajibin fayuqal hadha syai' sunnah ay laysa bi fardin wala wajibin. Ya. Jadi sunnah menurut ulama fikih adalah setiap yang tidak wajib, sehingga dikatakan hadza syai' sunnah, hal ini sesuatu ini sunnah, ai yakni laisa bi fardin, yani bukan fardu, wala wajibin bukan pula wajib, wala muharramin bukan pula haram, wala makruhin tidak pula makruh. Baik, ya demikian istilah-istilah sunnah menurut disiplin ilmu ya di dalam Islam. Baik. Lalu apa sunnah menurut ulama akidah berjamaah? Sunnah menurut ulama akidah artinya sunnah itu akidah yang sahih, as-sabitatu yang berdasarkan Alkitab wa sunnah, berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Makanya kata Imam Ibn Rajab, sunnah itu kalau menurut ulama akidah ya, sunnah menurut ulama-ulama salaf dulu kalau berbicara akidah, dia ibaratun amma salima minas syubuhati fil i'tiqadat wal ibadat. Nah ini dia penting ini. Berkata Imam Ibn Rajab para jemaah. Di sini ya, di bawah atau dihapus dulu? Sudah ini? Belum ya? Apa guys? Kasihan yang belum. Di sini. Sini dah. Baik. Ini menurut Imam Ibn Rajab ya. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Sunnah kata beliau, as-sunnatu hiya ibaratun amma ini singkatannya dari an ma, digomkan amma, salima mina asyubuhat fil i'tiqadat
fil i'tiqadati. Berkata Imam Ibn Rajab, sunnah adalah ibarah, ungkapan amma salima, terhadap selamatnya seseorang minas syubuhat, dari penyimpangan fil i'tiqadat, di dalam urusan akidah. Berarti sunnah itu istilah bagi orang yang akidahnya lurus, selamat dari penyimpangan. Maka istilah ahli sunnah menurut ulama akidah maknanya orang yang akidahnya lurus, selamat dari penyimpangan, sehingga disebut dia ahli sunnah. Itu perkataan siapa? Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Nah, makanya kitab-kitab akidah dinamakan apa dulu jemaah? Sunnah. Kitab-kitab akidah dinamakan sunnah. Usul sunnah, kitabus sunnah dan semisalnya. Taib. Saya kira cukup ya para jamaah sekalian, sampai sini dulu. Nanti kita baca di halaman 28, tolong diingatkan. Kalau ada orang yang berkata jenggot itu sunnah, ini apa maksudnya? Itu belum kita bahas ya, nanti insya Allah dibahas. Jadi sunnah nanti ada mana secara umum, itu petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Al-hajjul ladzi kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Petunjuk Nabi dan para sahabat. Maknanya berarti jenggot itu sunnah, maknanya dia petunjuk Nabi, bagian dari agama ini. Adapun apa hukum jenggot menurut fikih? Hukum jenggot menurut fikih wajib. Hukumnya wajib. Adapun istilah sunnah, jenggot adalah sunnah, maknanya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.